Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan fotografi dan videografi. So kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin udah diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue pengen membahas sebuah kamera flagship, kamera Micro Four Third flagship terbaru dari Lumix, karena akhirnya Lumix GH6 sudah launching. Lumix GH6 sudah hadir dan udah ada harga serta spesifikasi yang diberikan, dan kita akan bahas soal kamera tersebut di video ini. Jadi sebelumnya gue itu sempat bikin video tentang kenapa kita udah nggak pakai Lumix lagi. Kalau kalian belum nonton silahkan cek videonya, ada di sana. Dan sekarang kita akan bahas soal GH6 karena di video tersebut gue pun menyinggung soal GH6 gitu ya, dimana gue sangat banyak berharap gitu pada kamera tersebut. Agak susah sebenarnya video ini karena dia kamera bagus gitu. Dia kamera dengan spesifikasi video yang sangat tinggi. Cuman dia masih tidak memperbaiki minor atau minus terbesarnya gitu yang gua keluhkan, yaitu adalah soal autofocus. Oke, gua akan taruh ini di depan dulu. Jadi nanti ke belakangnya kita tinggal bahas bagus-bagusnya aja gitu ya, biar lebih mudah gitu kan. Cuman soal autofocus ini beberapa reviewer di luar sana udah bikin reviewnya. Gue udah nonton beberapa review-review kayak dari Potato Jet, Tony Northrop, lalu dari DP Review itu juga ada. Dan berkaitan dengan autofocus, mereka bilang memang lebih baik dari GH5 gitu. Dan kemungkinan besar ini faktor dari prosesornya juga yang lebih cepat gitu. Jadi memproses datanya untuk menentukan fokus mungkin lebih cepat. Tapi dari apa yang dipraktekkan sih, ya karena dia masih contrast based detection autofocus juga ya, dan dari apa yang dipraktekkan di situ, dari berbagai reviewer yang sudah membuat contoh-contoh prakteknya, menurut gua intinya adalah autofocusnya belum reliable gitu. Di penggunaan gua terutama ya, di workflow gua gitu. Jadi gua tidak ada rencana juga gitu untuk melirik kamera GH6 kedepannya diproduksi ST Media gitu ya. Walaupun di Tony Northrop sebenarnya cukup menarik ketika videonya itu video interview gitu, si Canon R6 malah sempat kedip gitu. Cuman ya itu satu-satunya kelemahan dia gitu soal autofokusnya. Sedangkan kalau kita ngomong si GH6 di pengetesan lain itu lebih sering tidak reliable-nya gitu, lebih sering misfokusnya. Apalagi pas dipakai yang buat contoh Ibis tuh yang si Tony Northrop-nya dia sambil handheld tuh kacau banget gitu. Dianya bener-bener nggak fokus. Dan ya itu soal autofocus. Menurut gua apa ya? Gue sih bisa bilang peluncuran GH6 ini tidak membuat gua excited ya soal autofocusnya ini. Maksudnya gue tidak melirik Lumix lagi karena meluncur GH6 ini. Mungkin mereka in development gitu. Mungkin ada kamera yang lagi disiapkan dengan autofocus yang jauh lebih baik lagi. Tapi ya, untuk faktor itu aja, tapi balik lagi nih ya, ini preferensi masing-masing. Cuma dari faktor autofocus aja membuat gue tidak begitu tertarik gitu untuk ya balik Lumix sebagai kamera utama kita. Mungkin buat kita cobain buat produksi video ya nggak ada salahnya juga karena banyak hal menarik juga di sini. Cuman ya untuk digunakan ST Media sebagai kamera utama itu tidak cocok gitu dan akan mempersulit workflow kita tanpa autofokusnya tersebut gitu. Lalu itu soal fokus gue udah drop di depan gitu kan. Gue agak kecewa karena autofokusnya ya masih contrast based detection autofocus. Tapi kalau kita lihat secara general kameranya gitu, kita lihat secara spesifikasi kameranya, dia bener-bener Lumix banget gitu. Untuk produksi video, kamera ini bener-bener gokil banget spesifikasi yang dibawakan. Memang beberapa orang banyak yang mengklaim dia mirrorless yang bener-bener isinya itu kayak kamera cinema. Dan gue setuju dengan hal itu karena apa yang dibawa di dalamnya menurut gue itu memang bener-bener menarik gitu ya. Dia adalah sensor Micro Four Third dengan resolusi tertinggi sekarang. Jadi yang gue tahu kalau dari penjelasannya di peer review ya, gue juga kan cuma pakai Lumix G7G85 gitu kan. Cuma dari di peer review katanya kamera Micro Four Third itu memang dari dulu terbatas di 20 megapiksel biasanya. Dan itu terjadi juga kemarin di OM Digital OM1 itu hadir lagi, cuman udah stack sensor tapi resolusinya masih sama di 20 megapiksel. Yang di peer review tuh dikeluhkan terus sama hostnya. Dan
si Lumix G6 ini dia membawa resolusi yang lebih tinggi gitu, 25 megapiksel. Jadi udah breaking the barrier gitu. Jadi udah oke, ini sensor micro four third dengan resolusi tertinggi saat ini. Nah, kalau kita bahas soal spesifikasi video, G6 ini jelas gila banget. Pertama, dia bisa merekam itu sampai 5,7K, 60 frame per second. 4K-nya bisa sampai 120 frame per second. Lalu Full HD-nya itu bisa sampai 300 frame per second dengan variable frame rate gitu kan. Dan untuk format video yang dibawakan, dia bisa merekam berbagai format yang apa ya bahasanya, yang datanya tuh banyak banget, yang datanya high spec banget. Dia bisa rekam 10 bit 422 internal, dan bahkan dia membawa format yang industri standar gitu. Dia membawa Apple ProRes 422 HQ gitu, dimana gue yakin kalau dalam workflow video profesional yang benar-benar profesional gitu kan, yang benar-benar mungkin kerjanya bikin TVC atau bikin film gitu kan, cinema, gua rasa itu bakal proper banget gitu. Dia udah bisa membawa format Apple ProRes 422 HQ gitu kan, dan itu bukan hal yang apa ya, yang familiar di kamera lain gitu. Bener-bener kayaknya ini baru Lumix doang yang bawa. Yang gua tahu ada lagi, tapi itu drone ya. Si Mavic 3 kan bisa juga gitu. Cuman untuk kamera lain, Nikon Z9 bawa nggak sih? Gue agak lupa sebenarnya. Tapi ya kita lihat harganya, untuk harga di bawah $2.500 untuk body only-nya gitu ya. Ini kan dia harganya tuh 2.200 US dollar, dan nggak ada lawannya gitu. Di harga tersebut dia membawa format yang paling mantep juga menurut gue. Jadi kalau kita ngomong soal spek video, gue salut sebenarnya, dan gue bisa bilang si Lumix G6 ini bisa kita apa ya, bisa gue sebut masuk God tier gitu ya. Dan gue bisa lihat kayak 4K 120 aja, kita nggak harus bahas soal format-format yang tadi biasa dia bawa gitu ya. 4K 120 frame per second aja di mirrorless, itu belum ada lagi di harga tersebut. Lalu satu fitur yang gue sebenarnya suka banget, dan gue harap ini akan diimplementasikan juga di brand-brand lain. Gue yakin harusnya bisa, karena ini kalau nggak salah udah diimplementasiin sebelumnya tuh sama Blackmagic ya, Blackmagic Design. Dan fitur ini adalah dimana lu bisa record langsung ke SSD eksternal via kabel USB Type-C. Begitu lu bisa colok SSD eksternal sendiri gitu kan, dengan kapasitas yang tinggi, dan lo rekam direct ke situ, menurut gue itu bener-bener ngebantu banget. Sama terakhir paling mungkin bukan big deal juga buat banyak orang, tapi buat gue ini cukup menarik karena dia layarnya tuh cukup menarik ya. Dia variangle tapi dia bisa di tilt juga. Jadi kalian tim variangle ataupun kalian tim tilt screen gitu kan, ya dua-duanya bisa mendapatkan rasa yang memuaskan gitu di kamera G6 ini. Jadi ya itu cukup menarik juga, gue cukup suka. Cuman sebenarnya bukan hal baru sih, karena itu mirip dengan, gue lupa, mungkin mirip dengan Lumix juga kali ya, S1H kali ya. Karena gue merasa agak familiar gitu dengan sistem layar seperti itu, tapi nggak tahu, gue lupa. Oh, satu lagi mungkin yang gue lupa buat bahas soal IBIS-nya. IBIS-nya tetap nih Lumix banget ya, IBIS-nya gila. Bener-bener di semua reviewer gitu kan, gue lihat hasil gambarnya stabil banget. Bahkan gue suka banget dengan yang namanya kalau di mode foto dia itu ada high res handheld. Jadi dia bakal foto berkali-kali lalu di stitching gitu ya, dijahit untuk menciptakan satu gambar dengan megapiksel yang besar gitu, resolusi yang besar. Kalau nggak salah di G6 ini dia bisa handheld high resnya itu 100 megapiksel. Dan memang kelihatan juga bener-bener gambarnya jadi jauh lebih tajam. Dan yang gue salut adalah gambar tersebut di take berkali-kali dengan kondisi kita handheld gitu. Handheld memang kita harus coba se-steady mungkin, tapi dengan handheld ya harusnya itu akan sangat membantu. Dan gue jadi pede kalau IBIS-nya dia mungkin untuk handheld ngambil foto yang long exposure juga mungkin itu harusnya bisa-bisa aja gitu. Jadi itu menarik. Tapi ya balik lagi, apa ya, gue tetap agak susah sih dengan positioning kamera ini. Menurut gue hal tersebut kan agak ke fotosentrik ya, tapi kameranya sendiri juga tidak terasa fotosentrik gitu. Ya IBIS-nya sih kepake juga untuk video gitu, cuman tetap positioningnya agak susah, apalagi tanpa autofocusnya yang reliable ini. Maksud gue gini, iya memang bukan semua orang vlogger, bukan semua orang
YouTuber gitu kan, bukan semua orang content creator. Tapi ya maksudnya dari sudut pandang Lumix juga harus paham kalau bukan semua orang filmmaker gitu. Jadi ya oke, kalau kalian filmmaker kalian akan sangat bisa menghargai kamera ini gitu. Cuman menurut gue sangat targeted jadinya kamera ini gitu. Iya, kalau apa ya, kalau mindsetnya secara branding pengen ngelawan kayak Canon, Sony dan kawan-kawannya gitu ya, mereka yang berada di posisi hybrid banget sekarang, yang menguasai pasar hybrid, yang menurut gue agak sulit gitu. Karena ya kamera ini terasa sangat untuk filmmaker dan sinematografer gitu, dan ya kreatif yang bener-bener profesional video production gitu. Jadi ya itu pendapat gue soal kamera GH6 ini. Ini kamera yang mantep ya, secara spesifikasi gue tidak akan mengelak. Banyak hal yang gue harap di kamera itu ada di kamera yang gue pakai juga saat ini gitu. Kayak tadi format-format yang dibawa banyak banget pilihannya, dan record resolusi tinggi 4K slow-mo gitu kan, dan juga record langsung kayak SSD. Itu sangat menarik menurut gue. Tapi ya itu, menurut gue sangat targeted. Dan untuk gue, balik lagi ini untuk gue juga tidak ingin mendrive kalian dengan satu conclusion. Balik lagi ya, terserah kalian, workflow kalian yang jalanin. Gue juga menggunakan kamera yang kurang common sebenarnya gitu kan di kalangan content creator, ya nggak ada masalah juga gitu. Selama kita nyaman, kalian pun ya terserah gitu. Cuman untuk gue, GH6 ini belum cocok untuk masuk dalam workflow-nya ST Media. Oke. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan pendapat kalian juga bisa sangat berharga, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Entah kalian di tim Lumix atau tim lain gitu ya, silahkan taruh di kolom komentar dan berusaha untuk memberikan argumen-argumen yang civil gitu ya, kalau bahasanya Veritasium. Jadi kasih argumen tuh yang bener gitu. Kemarin gue ada beberapa komentar juga yang gue bahas Lumix. Kalau misalkan kalian bilang kita konten kreator dan yang lain budak autofocus, terus harus belajar buat pakai manual fokus, ya menurut gue itu tidak akan membuat kalian terlihat keren juga ya argumennya gitu. Jadi ya buat banyak orang autofocus termasuk poin besar gitu. Jadi ya udah, balik lagi, tinggal taruh di kolom komentar pendapat kalian. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa tetap berkarya.